warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Namun, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini, atau yang lebih dikenal secara tatap maya. Seperti sekarang ini, karena adanya pandemi. Ayo kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir, dan kita segera bertatap muka dan sekolah seperti biasa. Amin. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas dan belajar mengenai perdagangan internasional, bukan? Coba Ibu mau tes nih, apakah ada yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Ya, silahkan. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Siti, bahwa perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dapat dilakukan oleh individu maupun negara. Ibu tambahkan sedikit contohnya. Jadi, ketika si A membeli handphone yang ada di Malaysia, berarti ia telah melakukan perdagangan internasional, tetapi secara individu, bukan secara negara ya. Good job buat yang menjawab tadi, Siti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan Ibu jabarkan adalah, pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Jadi kalian dituntut dalam mengetahui apa sih kebijakan perdagangan internasional itu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik itu juga dapat menjelaskan macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Baik, sebelum kita mengetahui mengenai macam-macam kebijakan perdagangan internasional, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Jadi, kebijakan perdagangan internasional ini merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional juga harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. Setelah kita mengetahui dari pengertian kebijakan perdagangan internasional, kita juga harus mengetahui mengenai tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah autarki. Jadi, autarki itu adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan atau bidang politik dan militer. Tujuan yang kedua adalah kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini, yang diharapnya akan memperoleh keuntungan yang maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, diharapkan kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional. Contohnya adalah seperti tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Tujuan ketiga adalah proteksi atau perlindungan, yang dimana penerapan kebijakan ekonomi internasional ini mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari kebijakan perdagangan internasional, kita harus mengetahui macam-macam dari kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas, yang artinya kebijakan ini mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri ataupun produk dari luar negeri. Seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadikan batasan suatu negara itu menjadi pudar, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang, sehingga ada lagi batasan-batasan negara. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Yang dimaksud dengan kebijakan proteksionis ini adalah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Nah, kebijakan perdagangan proteksionis ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kebijakan kuota. Kebijakan kuota ini adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan kuota ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan kuota impor, yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua, kebijakan ekspor.
yaitu membatasi jumlah barang yang akan diekspor dengan tujuan menjamin ketersediaan dan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan proteksionis yang kedua adalah penetapan tarif atau bea masuk. Bea masuk di sini adalah suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor, yang bertujuan ketika barang tersebut masuk ke dalam negeri akan menjadi lebih mahal. Sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis namun mampu bersaing dengan kualitas yang sama, harganya itu biasa saja. Intinya, kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Seperti contohnya, ketika si A ini membeli handphone di negara lain yang harganya itu kalau kita rupiahkan itu sekitar 7 juta, ketika handphone itu dijual di pasar Indonesia, harganya mungkin naik menjadi 3 juta karena adanya penetapan tarif atau bea masuk. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi ini adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dari barang luar negeri. Kebijakan subsidi ini suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap barang-barang industri dalam negeri yang berbentuk seperti modal, mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, kredit juga termasuk dalam subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah. Yang keempat itu adalah premi. Premi itu dapat kita katakan sebagai hadiah. Jadi, hadiah di sini adalah hadiah dana atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi. Tujuan dari pemberiannya hadiah atau premi ini adalah sebagai pemicu terhadap industri-industri lain agar dapat menghasilkan produk-produk berkualitas dari negeri sendiri. Selanjutnya ada larangan ekspor. Larangan ekspor ini adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, kebijakan ini hanya diterapkan pada waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya adalah larangan impor. Larangan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Karena apabila biaya ekspor lebih rendah dibandingkan biaya impor, maka akan mempengaruhi devisa negara. Contohnya adalah larangan-larangan impor pakaian bekas dan obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga di sini adalah penetapan harga yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuan dari diskriminasi harga ini adalah untuk mengawasi harga jual dan harga beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga, diskriminasi harga ini juga dapat menekan negara tertentu agar menurunkan harga. Dan yang terakhir adalah politik dumping. Politik ini adalah kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri. Contohnya adalah Cina yang menganut politik dumping ini. Tujuan dari politik dumping ini adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini adalah kebijakan perdagangan internasional ini sengaja dibentuk dan dibuat oleh pemerintah agar dapat melindungi perdagangan di dalam negeri. Nah, sudah kita lihat tadi dan kita baca mengenai tujuan-tujuannya itu ada autarki, kesejahteraan, proteksi. Nah, untuk mengenai macam-macamnya itu ada dua macam, yaitu kebijakan perdagangan bebas, yang berarti mengadakan kebebasan dalam segala hal perdagangan, dan yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis, yang artinya melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Kebijakan proteksionis ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kuota, bea masuk, subsidi, premi, larangan ekspor, larangan impor, diskriminasi harga, dan politik dumping. Nah, begitu saja materi yang telah Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini. Apabila ada kurang dan salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.